Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rini Oktaviningsih dari Program Studi Pendidikan Matematika UHAMKA. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal nasional yang pasti sudah terindeks SINTA atau Science and Technology Index. Jadi nggak usah tunggu lama-lama lagi, yuk kita review jurnalnya. Nama saya Rini Oktaviningsih, ini NIM saya, ini merupakan tugas mata kuliah review jurnal internasional. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal nasional yang berjudul Penerapan Model Kreatif Problem Solving Berbantuan Media Bongkar Pasang untuk Peningkatan Berpikir Kreatif Matematika. Nah, ini adalah judul jurnal yang saya akan review. Nah, jurnalnya seperti apa? Jurnalnya itu seperti ini. Nah, jadi nanti ini akan kita review bersama-sama ya dengan format-format yang sudah saya jadikan referensi. Nah, kemudian setelah judul biasanya itu ada jurnal ya. Nih, jurnalnya itu ini berasal dari Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika ya. Kemudian ada volume dan halaman. Nah, volume dan halaman ini terletak di sini ya. Nah, volume 1 nomor 1. Nah, kalau di sini kan ada tulisan 1 sampai 8. Nah, ini 1 sampai 8 ini adalah menandakan banyaknya halaman di dalam jurnal ini. Nah, ini kan ada di pojok kiri bawah ya, 1 sampai 8. Nah, di sini berarti menandakan banyaknya halaman itu adalah 1 sampai 8. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada tahun, dan di sini ada tahun terbitnya jurnal ini. Nah, di sini ada tahun 2018 ya. Nah, ada di sebelah sini tahun 2018. Ya, tahun 2018. Kemudian penulis. Nah, penulis di sini ada Irma Yuliani. Nah, kita bisa lihat di jurnalnya aja ya. Nah, penulis ini ada Irma Yuliani, Muhammad Kazunuddin, dan Ratni Rahayu. Jadi ketiga orang ini adalah penulis di dalam jurnal Penerapan Model Kreatif Problem Solving Berbantuan Media Bongkar Pasang untuk Peningkatan Berpikir Kreatif Matematika. Ya. Kemudian setelah penulis ada reviewer, artinya orang yang mereview jurnal tersebut gitu. Ada saya sendiri, Rini Oktaviningsih, kemudian ini adalah tanggal saya mereview, yaitu tanggal 5 April 2020. Kemudian ada latar belakang, kita bisa lihat di sini. Ya, latar belakang itu merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah jurnal tersebut dibuat. Nah, jadi di sini ada latar belakangnya itu terletak di pendahuluan ya. Jadi latar belakangnya ini menceritakan bahwa masih banyak siswa yang menganggap bahwa pelajaran matematika merupakan pelajaran yang sulit dan membingungkan. Hal tersebut merupakan salah satu masalah yang sering ditemukan dalam sekolah, khususnya pada sekolah dasar. Nah, ini merupakan latar belakang dari jurnal ini. Kemudian setelah latar belakang itu ada tujuan penelitian. Nah, di sini ya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah suatu indikasi ke arah mana penelitian itu dilakukan. Nah, jadi kita sebagai peneliti juga harus melakukan tujuan penelitian karena supaya tujuan penelitian kita tidak keluar dari arah atau ranahnya gitu. Jadi kita punya pengklasifikasiannya. Nah, biasanya tujuan penelitian itu terletak pada abstrak ya, di sini. Nah, penelitian ini bertujuan mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematika dengan diterapkan model kreatif problem solving berbantuan media bongkar pasang. Nah, ini adalah tujuan dari penelitian tersebut. Nah, kemudian setelah tujuan penelitian ada apa lagi? Setelah tujuan penelitian ada subjek penelitian. Nah, subjek penelitian itu nih ya, subjek penelitian. Subjek penelitian itu adalah orang yang dijadikan sebagai sumber data atau sumber informasi oleh peneliti dalam melakukan riset. Nah, seperti yang jurnal ini, kita bisa lihat subjek penelitian itu ada di sebelah sini. Ya, penelitian dilaksanakan di kelas 4 SD 1 Wergu
kulon tahun pelajaran 2016-2017 dengan jumlah siswa 23. Artinya yang menjadi subjek penelitian pada jurnal ini adalah siswa kelas 4 SD. 1 Wergu kulon tahun pelajaran 2016-2017 sejumlah 23 siswa. Seperti itu. Kemudian ada apa lagi? Kemudian ada asesmen data. Asesmen data itu adalah merupakan penilaian, ya. Jadi penilaian dalam mengambil penilaian di dalam jurnal ini itu menggunakan 4 cara. Yang pertama itu adalah teknik wawancara. Yang kedua itu adalah observasi. Yang ketiga itu adalah tes. Yang keempat itu adalah dokumentasi. Nah, ini adalah terletak di sini ya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu keempat cara tadi ya. Ada teknik wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Nah, kemudian metode penelitian. Nah, nih, metode penelitian. Metode penelitian ini adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data dalam melakukan penelitian itu. Jadi kita harus tahu metode apa yang bakalan kita ambil, karena kita pasti akan mengklasifikasikan terhadap penelitian kita. Kalau kita meneliti siswa dengan kreativitasnya atau matematisnya, pasti itu adalah penelitian tindak langsung ya, atau PTK. Nah, di sini dia itu menggunakan penelitian metode yang digunakan yakni metode penelitian tindakan kelas ya. Penelitian tindakan kelas atau yang sering kita sebut itu adalah PTK ya, yang berlangsung selama 2 siklus, 1 dan siklus 2. Nah, di sini kenapa dia menjelaskan dia menyebutkan siklus 1 dan 2? Karena di dalam jurnal ini kita akan memperlihatkan perbandingannya nih. Nah, jadi nanti kita bakalan menemukan hasil perbandingan ketuntasan hasil tes evaluasi kemampuan berpikir kreatif. Artinya siklus 1 itu adalah sebelumnya, siklus 2 itu adalah setelahnya. Ketika kita memberikan tes-tes itu pasti akan mengalami sebuah pengaruh ya, atau sebuah selisih ya. Di sini kita jelas melihat dari grafik, yaitu dari prasiklus sampai siklus 1, kemudian siklus 2 itu mengalami kenaikan. Nah, kemudian apalagi? Kemudian ada hasil penelitian. Nah, di sini ya. Hasil penelitian. Nah, hasil penelitian itu adalah proses pengaturan dan pengelompokan secara baik tentang informasi suatu kegiatan berdasarkan fakta melalui usaha pikiran peneliti dalam mengolah dan menganalisis suatu subjek atau topik penelitian secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, biasanya hasil penelitian ini itu berada pada kesimpulan. Nah, di sini ya. Nah, di sini. Berdasarkan pada hasil penelitian tindakan yang sudah dilakukan pada siswa kelas 4 di SD 1 Wergu Kulon, serta berdasarkan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa dalam pembelajaran matematika dengan menerapkan model creative problem solving berbantuan media bongkar pasang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematika. Nah, ini ya, adapun simpulan hasil penelitian. Nah, sampai ketiga ini. Sampai sini ya. Nah, jadi 1. Kesimpulannya, skor rata-rata keterampilan mengajar guru dalam pengelolaan pembelajaran dengan menggunakan model creative problem solving berbantuan media bongkar pasang pada siklus 1 memperoleh skor rata-rata 3,14 dengan kriteria baik. Pada siklus 2, skor rata-rata mengalami peningkatan, yakni memperoleh skor rata-rata sebesar 3,40 dengan kriteria sangat baik. Nah, yang kedua,
skor rata-rata aktivitas belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran pada siklus 1 memperoleh skor rata-rata 2,31 dengan kriteria cukup dan pada siklus 2 mengalami peningkatan yakni memperoleh skor rata-rata 2,82 dengan kriteria baik. Nah, yang ketiga, hasil kemampuan berpikir kreatif matematika dengan menerapkan model creative problem solving berbantuan media bongkar pasang memperoleh hasil yang baik, peningkatan hasil pada siklus 1 kedua. Nah, jadi ada peningkatan. Kemudian setelah hasil ada apa lagi? Nah, setelah hasil itu ada kelebihan. Nah, di sini adalah kelebihan yang menjadi keutamaan dari isi jurnal tersebut ya. Kita menemukan apa yang wah di dalam jurnal tersebut gitu ya. Nah, kalau saya di sini menemukan bahwa gambar yang telah diberikan itu baik dan jelas, sehingga peneliti yang telah dilakukan ini, data lapangannya juga cukup jelas, sehingga mempermudah kita dalam memahami isi jurnal tersebut, dan menyertakan referensi yang cukup banyak, guna memberikan informasi kepada para pembacanya mengenai jurnal tersebut. Ya. Kemudian di dalam jurnal ini pun menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, tidak hanya menerapkan model pembelajaran dalam proses belajar mengajar, melainkan juga didukung dengan adanya media pembelajaran. Medianya yang diterapkan dalam penelitian ini yakni adalah media bongkar pasang untuk mempermudah siswa dalam melakukan dan menemukan jaring-jaring kubus maupun balok. Nah, kemudian kekurangan dari penelitian ini adalah ya, kekurangan itu yang menjadi hambatan mungkin ya, yang belum sempat peneliti itu gitu. Nah, kalau menurut saya di sini latar belakangnya kurang lengkap ya. Nah, karena apa? Karena biasanya di latar belakang ini itu memuat tentang mengapa sebuah karya tulis itu dibentuk atau dibuat ya. Di sini nggak ada, melainkan latar belakangnya itu ada di bagian pendahuluan. Di sini ya tadi yang saya sudah jelaskan latar belakangnya. Nah, kemudian kemudian itu dalam format gambar ya, format gambar di siklus 1 dan siklus 2 itu kurang akurat, nggak ada gambar yang fiksasinya gitu. Kalau ini kan kita hanya bisa menerka-nerka ya, sini ini 2, berapa, ini 5, berapa, tapi di dalam iseannya sudah dicantumkan dengan sangat lengkap sih gitu. Kemudian komentar reviewer. Nah, di komentar ini biasanya itu berisikan kritik dan saran kita si reviewer ini terhadap si jurnal. Nah, kalau komentar saya adalah secara konten, keseluruhan jurnal ini sudah cukup baik dalam hal mendeskripsikan apa yang ingin disampaikan oleh peneliti. Ya. Penggunaan metode dalam penelitian yang digunakan itu kan ada 2 ya, siklus 1 sama siklus 2. Jadi menurut saya itu juga sangat rinci gitu. Nah, penyelesaian sistem perencanaan digambarkan dengan jelas gitu, sehingga mempermudah pembaca untuk semakin mendalami apa yang penulis maksudkan, seperti itu. Nah, kemudian di sini saya sertakan link PDF yang kemudian nanti saya akan taruh di description box ya. Jadi kalian bisa menjadikan jurnal ini sebagai referensi kalian untuk mereview jurnal. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bermakna bagi orang banyak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.